Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang analisis investasi BUMN 20. Yang menjadi latar belakangnya itu, Bursa Efek Indonesia baru saja mengeluarkan eee, indeks saham baru atas nama 20 saham emiten yang diterbitkan oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD pada tanggal 17 Mei 2018. Indeks Indeks IDX BUMN 20 sendiri mengukur performa harga-harga atas 20 saham perusahaan tercatat yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, dan afiliasinya. Nah, dari anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri Adelia Rahmawati, NIM 2018 1011603, 11603, yang kedua adalah Namira Adelia dengan NIM 2018 560, yang ketiga adalah Nurul Firdaus NIM 2018 570, dan Madani Mekta 2018 685, dan yang terakhir adalah Ani Yulia 2018 690. Saya Namira Delia, NIM 2018-560. Di sini akan menjelaskan hasil untuk tabel 1, yaitu tentang menghitung return realisasi masing-masing saham dengan perhitungan dividen per bulan. Return saham realisasi adalah perhitungan selisih harga saham berdasarkan data riwayat perusahaan yang berfungsi sebagai alat ukur kinerja perusahaan. Return realisasi bisa juga diistilahkan sebagai return saham historis yang menjadi dasar untuk menentukan return saham ekspektasi dan risiko masa yang akan datang. Nah, untuk mencari return realisasi saham ini yaitu dengan cara R1 sama dengan PT dikurangi PT-1 per PT-1. Nah, untuk kesimpulan hasil dari tabel 1 ini yaitu return realisasi tertinggi adalah saham perusahaan PT Jasa Marga Tbk yaitu sebesar 0,209111215, sehingga tingkat pengembalian nyata saham PT Jasa Marga yaitu sebesar 21%. Sedangkan return saham terendah adalah saham perusahaan PT Properti Tbk yaitu sebesar 0,418803419, yang artinya tingkat pengembalian saham perusahaan PT Properti Tbk adalah sebesar minus 42%. Selanjutnya untuk tabel 2 yaitu menghitung expected return. Return saham ekspektasi adalah jenis return yang dilakukan untuk pengambilan keputusan terhadap kegiatan investasi. Return ekspektasi ini dinilai lebih penting dibandingkan dengan return historis, karena jenis ini menjadi tolak ukur para investor untuk keberhasilan transaksi sahamnya di masa yang akan datang. Return saham ekspektasi dapat ditentukan berdasarkan nilai ekspektasi masa depan, return historis, dan return ekspektasi yang ada. Nah, rumus untuk mencari return ekspektasi ini yaitu ERI sama dengan sigma RI per N, di mana N ini merupakan jumlah periodenya. Nah, kesimpulan dari tabel 2 ini yaitu return yang diharapkan tertinggi adalah saham perusahaan PT Jasa Marga Tbk yaitu sebesar 0,010455607, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan saham perusahaan PT Jasa Marga Tbk adalah sebesar 1%. Sedangkan return terendah adalah saham perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yaitu sebesar 0,021097561, yang artinya tingkat pengembalian saham perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar minus 2%. Selanjutnya untuk tabel 3 yaitu menghitung varian atau standar return saham. Varian atau standar return saham adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana dua variabel mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama. Untuk mencari varian return saham ini yaitu dengan rumus varian sama dengan kurung buka RI dikurangi ERI pangkat 2 per N-1 kurung tutup. Nah, untuk kesimpulan dari tabel 3 ini yaitu varian saham tertinggi adalah saham milik perusahaan PT Wijaya Karya Persero Tbk yaitu sebesar 0,02024111572. Sedangkan saham perusahaan terendah adalah milik perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yaitu sebesar minus 0,42197446.
Kemudian ada tabel 4. Tabel 4 ini adalah hasil perhitungan return market. Jadi return market adalah tingkat imbalan hasil portofolio pasar. Nah, dengan rumus RM return market sama dengan LT atau indeks pasar indeks saham periode T dikurangi dengan LT minus 1 atau indeks saham periode sebelumnya dibagi dengan LT minus 1 atau indeks saham periode sebelumnya. Nah, untuk mencari LT atau indeks saham tahun 2019 dan tahun 2018, maka kita harus mencari terlebih dahulu volume saham per perusahaannya dengan menggunakan frequency monthly yang nantinya akan didapatkan volume saham per 1 Desembernya. Nah, kemudian setelah menemukan volumenya, baru dapat dikalikan dengan harga saham perusahaan. Dari perhitungan di atas, maka didapat 14 data perusahaan positif negatif dan 6 data perusahaan yang hasilnya positif. Nah, dari itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa return market tertinggi yaitu saham milik PT Properti Tbk sebesar 1,097, sehingga pengembalian pasar saham PT Properti Tbk sebesar 1%. Sedangkan return market terendah adalah milik perusahaan PT Waskita Beton Perkas Tbk yaitu sebesar minus 0,81, sehingga tingkat pengembalian pasar PT Waskita Beton Perkas adalah sebesar minus 81%. Nah, kemudian ada tabel 5 hasil perhitungan expected return market. Expected return market adalah tingkat keuntungan pasar saham dengan menggunakan rumus return market dibagi dengan jumlah periode. Nah, dari hasil perhitungan di atas didapat 10 data perusahaan negatif dan 10 data perusahaan positif. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa expected return market yang diharapkan tertinggi adalah saham perusahaan PT Properti Tbk yaitu sebesar 0,054, sehingga tingkat pengembalian yang diharapkan market PT Properti yaitu sebesar 5%. Sedangkan return terendah adalah saham milik perusahaan PT Waskita Beton Perkas Tbk yaitu sebesar minus 0,440, sehingga tingkat pengembalian saham perusahaan PT Waskita Perkas adalah sebesar minus 4%. Kemudian ada tabel 6 menghitung kovarian. Kovarian return market saham dapat dihitung dengan menggunakan rumus return market dikurangi dengan expected return market di pangkat 2 yaitu jumlah periodenya dibagi dengan jumlah periode sebelumnya. Nah, dari tabel ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa hasil perhitungan di atas didapat 14 data perusahaan yang hasilnya negatif dan 6 perusahaan yang hasilnya positif. Nah, ini kita dapat simpulkan bahwa varian saham tertinggi yaitu milik perusahaan PT Properti Tbk yaitu sebesar 0,057, sedangkan varian terendah saham yaitu milik PT Waskita Beton Perkas yaitu sebesar minus 0,42%.
Di sini saya akan menjelaskan hasil perhitungan risiko pasar. Yang data dibutuhkan adalah RI atau realisasi return, lalu RM, return ekspektasi, maksud saya return market, lalu RI dikurangi rata-rata RI, lalu RM dikurangi rata-rata RM. Nah, resiko pasar ini tinggal dikali antara RI min rata-rata RI dikali RM dikurangi rata-rata RM. Nah, dapat disimpulkan risiko pasar yang tertinggi adalah saham milik perusahaan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, yaitu sebesar 0,211879619, sehingga tingkat risiko pasarnya yaitu sebesar 2%. Sedangkan risiko pasar yang terendah adalah saham milik perusahaan PT Gas Negara, yaitu sebesar 0,474821245, sehingga tingkat risiko pasarnya yaitu sebesar 5%. Selanjutnya adalah beta saham. Beta saham adalah suatu pengukuran volatilitas return saham terhadap return pasar. Jadi beta adalah pengukur risiko sistematik saham terhadap risiko pasar. Didapatkan dengan cara membagi kovarian saham dan pasar dengan varian return pasar kuadrat, di mana kovarian saham dan pasar adalah hasil perkalian dari return realisasi saham dikurangi rata-rata return realisasi dan return market dikurangi rata-rata return market. Nah, itu kan sudah diperoleh dari sebelumnya. Dan kesimpulan dari pengerjaan kami yaitu beta saham atau pengukur risiko saham, terdapat risiko pasar tertinggi adalah saham milik perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu sebesar 24,151840906. Sedangkan pengukur risiko saham terhadap risiko pasar terendah adalah saham milik perusahaan PT Semen Indonesia, yaitu sebesar negatif 17,86268756. Yang selanjutnya adalah alfa. Alfa merupakan nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap return pasar. Alfa hanya berhubungan dengan peristiwa mikro yang mempengaruhi perusahaan tertentu saja, tetapi tidak mempengaruhi perusahaan-perusahaan secara umum. Alfa sendiri didapatkan dari expected return saham dikurangi beta, hasil perkalian dari beta dikali expected return market. Nah, kesimpulan dari perhitungan kami yaitu alfa atau nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independen terhadap return saham yang tertinggi adalah saham milik perusahaan PT Properti, yaitu sebesar 0,431381171. Sedangkan yang terendah adalah saham milik perusahaan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, yaitu sebesar negatif 0,22198554. Nama saya Nurul Firdaus, NIM 2018-570. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini menghitung variance error residual saham, yaitu merupakan saham risiko tidak sistematis saham, yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Risiko tidak sistematis hanya ada pada perusahaan yang bersangkutan tersebut, sehingga risiko ini dapat diversifikasi. Rumusnya yaitu mu AEI kuadrat sama dengan beta kuadrat dikali mu AM kuadrat tutup kurung ditambah mu AEI kuadrat. Dari hasil perhitungan dari tabel ini, maka didapat kesimpulan risiko tidak sistematis atau variance error residual saham yang tertinggi adalah saham milik perusahaan PT PP Properti, yaitu sebesar 3,49. Sedangkan yang terendah dalam saham milik perusahaan PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten, yaitu sebesar min 1,49. Selanjutnya yaitu menghitung excess return to beta, yaitu merupakan kelebihan return saham atas return
aset bebas risiko yang disebut dengan return premium per unit risiko yang dapat diukur dengan beta. Rumus ERB yaitu ERB sama dengan ERI min RBR per beta. Sehingga didapat perhitungan seperti ini, maka mendapatkan kesimpulan tingkat pengembalian tertinggi adalah saham milik perusahaan PT El Nusa Tbk, yaitu dengan nilai sebesar 0,09 atau 9%, sedangkan tingkat pengembalian terendah yaitu saham milik perusahaan PT Wijaya Karya, yaitu dengan nilai sebesar min 0,21 atau sebesar min 2%. Selanjutnya yaitu menghitung nilai AI dan BI. Menghitung nilai A dan B, nilai A dan B digunakan untuk mencari nilai cut-off rate. Nilai CI adalah nilai C untuk saham ke I, yang dihitung dari akumulasi nilai-nilai AI sampai dengan AI dan nilai-nilai B1 sampai dengan BI. Rumus AI yaitu sama dengan ERI min RBR dikali beta I per mu AEI pangkat 2. Yang BI itu rumusnya BI beta I dibagi mu AEI pangkat 2. Dari perhitungan tabel ini, sehingga didapatkan kesimpulan nilai AI terbesar adalah saham milik perusahaan PT Bank Negara Indonesia sebesar 49,87, kemudian nilai BI yang terbesar adalah saham milik perusahaan PT Gas Indonesia sebesar 487,23, tetapi juga memiliki nilai AI yang terendah yaitu sebesar min 23,71, sehingga nilai AI dan BI kedua saham tersebut saling berbanding terbalik. Selanjutnya yaitu menghitung cut-off rate. Cut-off rate adalah hasil bagi varian pasar dan return premium terhadap variance error saham dengan varian pasar pada sensitivitas saham individual terhadap variance error saham. Sehingga didapatkan hasil perhitungan seperti berikut dengan rumus CI sama dengan mu AM kuadrat dikali sigma AI dibagi 1 plus mu AM kuadrat dikali sigma BI. Sehingga mendapatkan perhitungan seperti tabel ini, mendapatkan kesimpulan nilai cut-off rate tertinggi dimiliki oleh saham perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia, yaitu sebesar 1,119, sedangkan yang terendah adalah saham milik perusahaan PT Timah yaitu sebesar min 0,13. Nilai cut-off rate indeks saham BUMN 20 pada periode 2019 mayoritas negatif. Hanya 2 perusahaan yang bernilai positif, tetapi belum tentu saham-saham tersebut keluar dari portofolio karena harus dibandingkan lagi dengan excess return to beta ERB untuk mengetahui saham tersebut masih optimal atau sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Rahmawati, NIM 2018-603. Di sini saya akan menjelaskan menentukan portofolio optimal, yang mana menurut Elton dan Gruber pada tahun 1995, bila rasio RB lebih dari sama dengan CI, maka saham-saham masuk ke dalam portofolio optimal. Dan jika rasio RB kurang dari sama dengan CI, maka saham-saham tersebut keluar dari portofolio optimal. Dari data tersebut sudah dibandingkan ERB dengan CI dan didapat 5 perusahaan tidak memiliki saham yang tidak optimal, yaitu perusahaan dengan kode AMTM, BBNI, BBRI, PTPP, dan Wika. Dan sedangkan 15 perusahaan lainnya memiliki saham yang optimal. Yang kedua yaitu menentukan cut-off point C bintang dan nilai C bintang. Nah, C bintang sendiri ini adalah nilai CI yang paling besar. Didapat data tersebut, C
CI yang paling besar yaitu 1,1194 sekian. Yang mana dalam menentukan kandidat portofolio optimal dengan kriteria ERB lebih dari sama dengan C bintang, dari data tersebut tidak ada kandidat yang memenuhi kriteria ERB lebih dari sama dengan C bintang. Yang selanjutnya adalah menghitung besarnya proporsi. Menghitung besarnya proporsi ini untuk masing-masing sekuritas setelah sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal dapat ditentukan, di mana ZI ini didapatkan dari pembagian peta saham dibagi dengan variance error, lalu variance error residual saham yang dikali dengan hasil pengurangan ini. Selanjutnya adalah menghitung besarnya proporsi. Menghitung besarnya proporsi untuk masing-masing sekuritas setelah sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio optimal dapat ditentukan, di mana ZI didapatkan dari pembagian peta saham dibagi dengan variance error residual saham yang dikali dengan hasil pengurangan antara excess return to beta dengan C bintang. Yang ini. Nah, yang mana C bintang sendiri adalah nilai CI tertinggi. Nah, ini hasilnya. Dan didapatkan bahwa proporsi saham tertinggi dimiliki oleh perusahaan PT Bank Negara Indonesia yaitu sebesar 2,9 sekian, dan PT Perusahaan Gas Indonesia yang terendah yaitu min 1,6755 sekian. Nah, selanjutnya merevisi portofolio. Data yang kami ambil itu adalah daftar perusahaan ini ujian. Nah, selanjutnya adalah merevisi portofolio. Data yang kami ambil itu dari daftar perusahaan indeks BUMN 20 pada awal pada awal 2019, yang mana dibandingkan dengan data perusahaan indeks BUMN 20 pada periode akhir 2019 atau pada Agustus sampai dengan Oktober. Dapat diketahui bahwa WG ini keluar sedangkan PPRO ini masuk. Nah, mengapa WG bisa keluar? Karena menurut data dari nggak temu, hilang. Ya, balenin nih. Kira BEI ya. Nah, selanjutnya adalah merevisi portofolio. Data yang kami ambil itu dari daftar indeks perusahaan BUMN 20 pada awal bulan tahun 2019 dan dibandingkan dengan data perusahaan indeks BUMN 20 pada periode akhir 2019, yang mana dapat dilihat bahwa WG ini tidak ada pada data perusahaan indeks BUMN pada akhir 2019 yang digantikan oleh PPRO. Mengapa WG ini bisa keluar? Karena menurut data yang disampaikan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI, bahwa pendapatan jasa konstruksi turun 19% dari 5,45 triliun menjadi 4,43 triliun. Dan dapat dikatakan, dan itu menjadi salah satu alasan bahwa WG ini keluar dari daftar indeks BUMN 20. Selain itu, WG sendiri adalah anak perusahaan dari Wijaya Karya atau dengan kode WIKA, yang mana dia sudah masuk dalam indeks BUMN 20. Jadi sepertinya ada persaingan antara keduanya, dan WIKA ini lebih unggul karena dia merupakan perusahaan induk. Dan mengapa dikeluarkan juga itu karena
dia terus mengalami penurunan sehingga tidak dapat disarankan kepada investor jika ingin menginvestasikan kepada salah satu anggota yaitu WG tadi di BUMN 20. Jadi tidak disarankan gitu loh. Jadinya makanya dia bisa keluar dari deretan indeks perusahaan BUMN 20. Dan mengapa PPRO ini bisa masuk? Karena dari perhitungan sebelumnya, ERB-nya itu lebih besar dari C bintang, yang mana saham yang ia miliki itu adalah optimal. Ini saya tunjukkan ya. Ini PPRO, yang ini datanya dia optimal. Maka selain itu, PT Properti terus merelasikan marketing sales yang terus mengalami kenaikan. Nah, yang selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari pengerjaan kami yaitu pada akhir periode 2019 ada saham yang dikeluarkan dari indeks BUMN 20 yaitu saham Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK atau dengan kode WG yang digantikan oleh PP Properti atau PPRO. Sedangkan rekomendasinya, indeks BUMN 20 menjadi rekomendasi yang bagus bagi investor karena penghuni indeks tersebut adalah emiten yang menengah ke atas dan perusahaan di indeks BUMN 20 ini bersifat kompetitif yang artinya perusahaan pada indeks BUMN 20 ini adalah perusahaan yang unggul karena perusahaan BUMN sendiri terdiri dari 107 perusahaan, belum lagi perusahaan BUMD dan afiliansinya, yang mana kayak persaingan mereka tuh ketat banget karena dari 107 dan lain-lainnya itu, dan jumlah lain-lainnya itu yang diambil hanya 20 perusahaan. Jadi, perusahaan tersebut sangat kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah katanya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.